Transformasi media tradisional ke media digital sudah menjadi keharusan. Saat ini di Indonesia, jumlah media online sekitar 43.000 lebih dan akan terus bertambah. Sehingga organisasi cyber selain menjadi primadona, juga keduanya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadi kepanjangan tangan Dewan Pers dalam mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian perusahaan pers di Indonesia. Pada tanggal 10 Desember tahun 2020, diinisiasi oleh 11 orang yang merupakan wartawan dan sekaligus sebagai owner perusahaan media massa berbasis online, bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi yang khusus menghimpun perusahaan-perusahaan media online yang bernama Media Independen Online Indonesia, atau disingkat MIO Indonesia. Selain berperan aktif dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian, MIO Indonesia aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pelaku usaha media online, serta menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan pers dengan institusi baik formal maupun non-formal. MIO Indonesia sebagai salah satu agen perubahan akan selalu menjaga keseimbangan dalam pemberitaan serta memperkuat kehadiran media digital di berbagai wilayah Indonesia agar beroperasi secara sehat dan profesional. Visi MIO Indonesia yaitu terciptanya perkumpulan media independen online yang profesional, kredibel, independen dan sejahtera yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sementara misi MIO Indonesia adalah menjadi perkumpulan yang memperjuangkan hak publik untuk mendapatkan informasi, menjadi perkumpulan yang meningkatkan profesionalisme sebagai perusahaan media online di Indonesia, menjadi perkumpulan yang memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers di Indonesia, menjadi perkumpulan yang memberikan solusi dan edukasi dalam menunjang perusahaan media online di Indonesia, menjadi perkumpulan yang menunjang pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bermedia online di Indonesia, menjadi perkumpulan yang memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers. Struktur personalia pengurus pimpinan pusat MIO Indonesia, masa bakti 2020-2024. Dewan Pembina, Profesor Dr. Budi Harjo, Dr. Anto Suroto, Maijen TNI Purnawirawan Asep Kuswani, Profesor Dr. R. Eko Indrajit, Insinyur Indra Setiawan, Olis Datau. Dewan Penasehat, Dr. Hendrasmo, Pitra Romadoni Nasution SHMH, Dr. Insinyur Hasudungan MBA, Doni Endrasanto SHMH. Dewan Pengawas, Joko Waluyo, Haris Kuncoro, Abdul Syukur. Ketua Umum AYS Prayogi, Ketua Eksternal Ruli Rahadian, Ketua Internal Yandri Sinlaelo, Ketua IT Eko Wahyudi Separtanto, Ketua Hukum dan HAM Hadi Purwanto SHMH, Ketua Ekonomi dan Sosial dan Budaya, Harun ST. Sekretaris Jenderal, Muhammad Junaid Kamarudin. Wakil Sekretaris Jenderal, Frans X. Watu. Marta Syaflina SE. Andi M. Nirwansyah. Susan Jane. Siti Rohania. Bendahara Umum, Reti Astrid Esther. Wakil Bendahara Umum, Ihsan Hanafi. Ikin Roki In. Divisi Hubungan Antar Lembaga, Wendy Roy Tarore. Aji Perdana. Divisi Riset dan Literatur, Krisnawati Maharaja SE. Romi Syahputra. Divisi Organisasi dan Keanggotaan, Dedi Dima, Abdul Aziz Eskom MEC. Divisi Humas, Dr. Andes Muhyiddin, Rina Firman, Kardi Santoso. Divisi Diklat dan Litbang, Syaifuddin Sos MIKOM, Doktoranda Ai Mulyani MPD, Dr. Andes Abdul Hafid. Divisi Pengelolaan Media Online dan Media Sosial, Prayudi Kerta, Yulin Dekelio, Andi Esan. Divisi Multimedia, Nurdin Longgari, Effendi Zes. Divisi Advokasi, Hasanuddin Lamata SH, Aswin E. Siragar SHMH, Syaiful SH, Sahnun Kalam. Divisi UMKM dan Ekonomi Kreatif, Anggi Derose, Didik Haryanto.
Pengce Harahap SEMM. Ferry Harto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Pertama sekali saya sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi Covid tentunya tidak mengurangi arti daripada pertemuan pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo RI. 2. Bapak Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Immanuel Malkidades Lakalena. Bapak Ahmad Johar, Ketua Komisi Penelitian Dewan Pers. Ketua Umum Media Independen Online Indonesia, Bapak Ais Prayogi. Bapak Maijon TNI Purnawirawan Asep Kaswani. Bapak Frans X Watu selaku Ketua Panitia pada kesempatan ini. Dan lebih khusus kepada teman-teman seperjuangan di DPP dan DPD MIO seluruh Indonesia, serta undangan yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, perkembangan teknologi dan komunikasi pada informasi dan dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya saat ini berkembang sangat cepat dan dinamis, terutama di bidang elektronik. Hal ini membuat kegiatan jurnalistik mendapatkan peluang tambahan untuk mengembangkan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dengan melihat banyaknya piranti peluang dan tawaran atas perubahan teknologi tersebut. Banyaknya alternatif media seperti televisi, radio, dan media sosial saat ini, maka fakta dan realita media sosial berbasis online sering digunakan oleh masyarakat modern karena disukai, praktis, dan menjadi alternatif pilihan bagi sebagian banyak orang karena dianggap memiliki banyak keunggulan, mudah, cepat, murah, praktis, dan tanpa batas waktu dan ruang. Gelombang perubahan teknologi komunikasi, berdampak teknologi, banyak hal dalam perspektif kehidupan dan penghidupan, antara kepekaan dalam membaca peluang, harapan, dan pengorbanan dan dari atas sebuah kondisi dengan alasan mengatasnamakan paradigma sebuah perubahan. Dengan berkembangnya media online, memberikan banyak pilihan peran jurnalistik, baik para jurnalis yang memiliki kapasitas wartawan maupun jurnalistis yang sifatnya dadakan dari masyarakat, di mana masyarakat ikut dalam pusaran keberadaan media tersebut. Media ini karena punya kepentingan masing-masing. Saat ini, iklim dan kondisi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dirasa saat ini tidaklah mudah dalam hal ini, karena komunikasi yang dibangun akibat dari sebuah pertarungan politik meninggalkan bekas dan luka yang tidak gampang disembuhkan. Warisan itu masih terasa dalam
suasana karena apa? Dalam posisi merawat sebuah berita kebohongan, merawat sebuah kebencian, merawat hoax, dan juga membangun emosi, manipulasi, dan sebagainya. Ini sangatlah berbahaya ketika sebuah kepentingan kelompok dan golongan mengabaikan etika, mengabaikan nilai, dan bahkan mengabaikan moral. Bahkan mungkin juga terjadi sebuah perpecahan antara kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terhormat Bapak Ibu yang sekalian, untuk mengatasi hal tersebut, salah satu bertumbuh pada para pejuang dan para jurnalis yang masih ingin mengabdi dan mempertahankan jurnalis sebagai palang pintu kebenaran di era dan situasi namanya post-truth. Pada kesempatan ini, hari ini kita hadir dan sepakat dalam naungan Organisasi Media Independen Online Indonesia atau MIO dalam satu pemikiran dan tindakan untuk melaksanakan pembangunan sebuah peradaban di tataran aspek sosial, ekonomi, budaya, dan juga mungkin juga aspek politik yang lainnya, di mana kehidupan bangsa dan Indonesia dilandasi oleh budaya organisasi dan juga perilaku organisasi yang memiliki integritas, memiliki moralitas, dan juga kompetensi para jurnalis dengan tetap menjunjung tinggi sebuah kebenaran. Dalam hal ini dituturkan dalam aspek santun bertutur, arif bersikap, dan juga bijak bertindak. Nah tentunya dalam posisi ini, saat ini bangsa Indonesia kita menyadari bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi musuh bersama, yakni pandemi COVID-19 dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini banyak disikapi dengan kepercayaan atau sebuah kebingungan, bahkan sebuah kepanikan. Nah, diharapkan dengan kehadiran MIO ini bisa hadir di garda paling depan untuk memberikan sebuah kualitas informasi dan komunikasi dalam serta sebuah solusi untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Karena MIO memiliki jaringan kekuatan dan peluang dalam rangka ikut bersama mengatasi masalah dan ancaman yang sedang melanda bangsa ini. Karena itu, MIO akan hadir dan berjuang untuk membangun sebuah kontrol sosial, mengubah opini publik, mengubah perilaku masyarakat, dan membangun peradaban kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Harapan saya selaku Ketua Dewan Pembina MIO hal ini ada sebuah catatan. Jika MIO tidak mau ditinggalkan oleh pembaca setianya atau pembaca tercintanya, maka media ini harus bekerja secara serius, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistis yang benar, mentaati kode etik jurnalistik, dan juga menaati undang-undang pers, dan juga dilandasi dengan moral dan nilai yang ada. Dan juga tidak lupa selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam rangka sambutan pada kesempatan ini, dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.